Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Abdi. Aku dari STKIP Persada Ketulisan Sintam, program studi pendidikan bahasa Inggris kelas A8. Dan kali itu aku nak berbagi soal latar belakang dan asal-usul budaya aku sebagai pemuda Melayu yang hidup dan besar di Nangapinoh, Kabupaten Melawi. Dan aku akan memilih dua tradisi budaya yang aku akan ceritakan kembali karena aku anggap itu layak dipertahankan dan menarik untuk diceritakan kembali. Tapi pertama-tama izinkan aku menjelaskan latar belakang dan memperkenalkan diri secara ulang. Latar belakang video itu adalah penugasan mata kuliah Intercultural Reading yang diampu oleh Bapak Yogi Prasetya Dharma MPD MBI, dan aku rasa aku mulai dengan perkenalan diri. Semuanya, nama aku Abang Abdi Zilikram. Biasa aku ditimpai Abdi dan lebih sering ditimpai Abang, yang mana menurut aku agak janggal. Kenapa nama Abang tuh sebenarnya bukan nama yang sebenarnya bisa dijadikan panggilan, tapi karena ini udah identitas melekat dari diri aku rasa aku akan mulai menjelaskan dari chapter 1, identitas nama dan sejarah aku sendiri. Pertama, nama aku Abang Abdi Zilikram. Ada abang di dalam. Nama abang aku ada juga abang. Nama Abang Suprianto. Nama bapak aku Abang Sukandar. Ada pola di sini, teman-teman. Ada abang. Nah, jadi aku sedikit jelaskan. Di Kalimantan Barat, khususnya di Melawi, Sanggau, sampai ke Pontianak, aku rasa banyak orang yang aku jumpai bernama Abang. Dan kalau ada Abang, biasa ada Dayang. Nah, itu tuh bukan sekedar panggilan biasa. Sedikit aku bahas sejarah. Aku meriset sebelum membuat video tuh dari beberapa jurnal penelitian kebudayaan Melayu. Aku baca Abang sama Dayang tuh digunakan untuk, kalau Abang untuk laki-laki, Dayang untuk perempuan, diyakini sebagai gelar dulu. Gelar apa? Gelar yang dikembangkan sebagai struktur kerajaan. Jadi dulu ada kerajaan atau keraton Melayu yang ada di Sanggau basis dulu kan. Tapi aku kurang tahu silsilah sebelum kakek aku yang dari jalur bapak. Seharusnya kakek aku orang asli Kota Baru atau Sokan. Dulu Kota Baru Sokan tuh masih satu wilayah, jadi orang nyebut Sokan aku rasa dulu. Mana ada nama Kota Baru. Ayah bapak aku orang Sokan atau Kota Baru, tapi tidak tahu apa hubungan sama kerajaan Sanggau. Yang mana dalam konteks nama aku Kediri, nama Abang dan Dayang yang ada di keluarga kami, bibi aku ada yang nama Dayang, paman-paman aku nama pun banyak yang Abang. Dalam hal itu aku rasa itu adalah warisan budaya yang mana kalau orang Padang Kediri nama matriarki yang sudah meneruskan nama tuh dari silsilah ibu, dan di Abang tuh Kediri diteruskan oleh silsilah ayah. Jadi semisal ayah aku nama Abang, berarti ya boleh meneruskan nama Abang dan Dayang ke anak laki-laki dan anak perempuannya. Tapi seiring dengan waktu, aku rasa Abang dan Dayang tuh lebih lekat dengan identitas masyarakat Melayu secara umum, tidak lagi yang dari bangsawan saja. Jadi bagi aku Kediri, nama Abang Abdi Zilikram tuh aku patut syukuri karena itu adalah identitas yang aku rasa bisa aku jadikan simbol warisan budaya yang aku bisa bawa nanti ke anak cucu. Bagian kedua, aku nak bahas soal identitas aku Kediri sebagai Melayu yang lahir dan besar di Pinoh. Bagi aku lahir besar di tanah Pinoh, dan aku pernah ngerantau sekali, dan itu aku bisa diratakan balik lagi lah ke kampung Kediri. Dulu aku merantau ke
Pontianak, dan aku menemukan kalau bahasa Melayu Sintang dan Melawi ya teh ada beda sedikit walaupun ada persamaan. Mungkin yang agak dekat dikit bahasa ya, aku rasa bahasa Melayu dengan Melayu Melawi dengan Melayu Sintang. Habis ya teh Melayu Kayong Utara sama Ketapang. Dulu teh aku ada teman dari daerah ya. Aku rasa lebih dekat ke Melayu yang Sambas. Dan gitu pun dengan Melayu Pontianak yang cukup beda. Jadi sebagai orang Melayu Pinoh, aku rasa budaya yang paling dekat dengan aku adalah akikah. Pertama itu akikah, kedua soal pernikahan. Pertama aku jelasin loh akikah. Jadi akikah ya teh sebagai bentuk rasa syukur kelahiran anak, dan aku rasa ya akikah tuh masih aktif dilakukan di keluarga kami. Adat Melayu yang menjunjung tinggi khususnya ada di acara pernikahan, mulai dari tata pelaksanaan hingga nilai-nilai yang kita jago. Ya teh semua tercermin dari pernikahan. Oke. Secara khusus aku akan membahas dua tradisi seperti yang aku sebutkan tadi teh. Pertama robo-robo. Robo-robo. Apa ya robo-robo ya teh? Robo-robo ya teh adalah tradisi yang biasa kita lakukan hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, ini yang jadi perbedaan budaya Melayu yang biasa komunal dan lebih dekat dengan ritual keagamaan. Orang Melayu biasanya adalah orang Muslim, dan biasanya kalau orang Melayu bergabung dengan kebudayaan lain seperti Dayak atau yang lain teh, orang bisa aja bukan non Muslim, tapi jarang kita menemukannya. Tradisi itu biasa dilakukan mengikuti kalender Hijriah, yang mana masyarakat kumpul, orang-orang doa sama-sama dan dilakukan di tepi sungai sebagai bentuk refleksi sejarah dan spiritual. Aku Kediri jam kala mantau robo-robo, tapi teman-teman aku Melayu lain yang dari daerah lain, khususnya Kalbaraja, ya sudah kala mantau robo-robo dan menyebutkan keti robo-robo ya. Tapi aku Kediri pantau, dan aku rasa kenapa aku nyebutkan robo-robo walaupun aku belum mantau, aku rasa ya budaya Melayu yang sangat layak untuk dijaga dan dibagikan ke generasi berikut karena menjunjung tinggi nilai gotong royong. Yang kedua, berowah. Aku lebih dekat dengan berowah karena apa ya, keluarga kami lebih lumayan sering melakukan berowah. Tapi apa berowah ya? Berowah adalah kegiatan doa sama-sama yang dilakukan untuk mengenang anggota keluarga yang lebih dulu meninggal, dalam artian misal ayah ibu atau kakek nenek yang dulu pergi. Dan tradisi itu keluarga biasa kumpul masa-masa sama-sama, menyiapkan rumah sama-sama, dan aku rasa nilai yang bisa kita patut kita lestarikan ke generasi berikut ya teh macam syukur, nilai bersyukur, nilai kebersamaan, habis ya teh gotong royong yang tadi aku sebutkan sangat kuat di kehidupan masyarakat Melayu. Dan aku rasa sekarang udah agak pudar dan berkurang kegiatannya. Jadi sebagai penutup, aku rasa aku nak menyebutkan kalau momen video tuh bukan hanya sekedar untuk mengenang acara berowah dan robo-robo tadi teh, bisa sebagai sarana menjaga hubungan manusia yang masih tetap hidup, seperti teman-teman yang masih punya keluarga, mampu meningkatkan silaturahmi dan mengenang keluarga yang tidak ada. Sebagai penutup, aku nak menyebutkan sebagai seorang pemuda dari Melayu Pinoh, aku percaya kalau identitas itu bukan sekedar tentang sepai kita hari itu, tapi tentang dari mana kita tuh asal.
mulai dari nama yang udah aku sebutkan tadi, budaya, tradisi. Aku tuh belajar kalau setiap orang tuh punya cerita yang layak untuk kita cerita balik ke orang-orang. Semua orang tuh bisa lebih tahu apa yang kita nak ceritakan. Dan aku percaya aku tuh bagian dari cerita ya. Dan aku rasa itu adalah awal dari kehidupanku yang baru sebiji jagung, bisa aku bilang. Dan aku rasa aku bisa terus jago dan mengenalkan budaya eh, Melayu khususnya kepada generasi yang mungkin nanti aku lahirkan. Kalau nanti aku berkeluarga. Aku rasa sekian dari aku, supaya aku harap video tuh bisa menjadi pelajaran bagi kita semua meneruskan legasi dari masyarakat Melayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.